Buat kamu yang tidak menghargai kesabaran seseorang, saya hanya ingin bilang hati-hati, jangan main-main. Maaf, kali ini saya harus tegas, karena saya banyak mendengar keluhan, mendengar suara hati yang diutarakan langsung kepada saya. Misalkan contoh-contohnya, Mas, pasanganku itu semakin aku sabar, semakin dia ngelunjak, makin gak tahu diri, makin menjadi-jadi. Apa perlu mas aku meledak? Apa perlu aku marah? Aku rasa udah cukup gitu loh. Aku udah sabar selama ini. Ini soal pasangan. Ada lagi yang curhat. Om, aku rasa aku sudah cukup sabar. Papa mamaku itu suka memaksakan kehendak. Sampai-sampai aku gak punya pilihan untuk hidupku sendiri. Semuanya. Milih sekolah, milih kampus, semuanya diatur-atur. Padahal aku gak suka, itu bukan passionku. Akhirnya aku menjalani dengan terpaksa. Seorang bawahan yang curhat soal atasannya. Mas, atasanku itu zolim banget. Semakin kita nurut, semakin kita sabar, semakin dia semena-mena. Sampai hak-hak kerja kita gak dihargai. Bisa yang dengan mudahnya suruh orang lembur, tapi tidak diperhitungkan lemburnya, atau tidak dihargai hasil pencapaian hasil dari lembur itu. Mas, aku udah capek hati terhadap tetanggaku itu. Fitnah, gibah, dikatain di belakang, dikatain yang enggak, disebarkan gosip, disebarkan isu, disebarkan berita yang aku nggak pernah lakukan. Aku udah capek mas, selama ini aku sabar, tapi sampai kapan? Buat kamu yang dengar ini dan kebetulan kamu berada pada posisi yang ada seseorang sabar terhadap engkau. Entah pasanganmu, entah bawahanmu, entah temanmu, anakmu, orang tuamu, tetanggamu. Mereka selama ini sudah sabar banget sama kamu. Nggak pernah melakukan perlawanan. Hanya nerima, hanya mendengarkan, hanya iya. Dengan wajah yang sebenarnya nggak ikhlas. Mereka bukan orang-orang yang lemah. Justru mereka lebih kuat dari kamu. Karena gini, apa susahnya untuk marah? Marah itu gampang banget. Siapa sih yang gak bisa marah? Semua orang bisa marah. Tapi ada orang-orang yang tidak mau marah. Bisa marah tapi gak mau. Kenapa? Bukan karena lemah loh. Tapi karena saking kuatnya dan punya keinginan agar semua damai-damai saja. Ya, daripada debat, daripada berantem, kan gak enak. Ya udah aku yang ngalah. Tapi begini loh ya. Mohon maaf banget, saya harus tegas kali ini. Kamu juga harus tahu diri terhadap orang-orang yang udah sabar sama kamu. Tolong tahu diri. Kenapa? Kami ini punya batas kesabaran. Kalau ada yang bilang, harusnya sabar gak ada batasnya. Sabar yang tanpa batas hanyalah dari Tuhan. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Kasih. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang. Jadi sabar yang tanpa batas hanya milik Tuhan. Manusia banyak kekurangan, banyak kelemahan. Video ini tidak saya tujukan kepada kamu yang sudah selama ini bersabar. Tapi video ini saya tujukan kepada kamu yang semena-mena sama orang yang sabar. Hanya untuk kamu yang selama ini semena-mena pada orang-orang yang ngalah-ngalah terus sama kamu. Ada dua hal saya mau sampaikan. Pertama, kamu harus tahu diri loh. Dia sampai mengalah, dia sabar karena dia ingin segala sesuatu berjalan baik. Dia suka damai, dia gak suka ada kericuhan. Tolong kamu hargai itu. Dan saya minta tolong kamu harus gantian. Mengalahnya gantian. Sama pasanganmu, tolong dong mengalahnya gantian dong. Sama orang tuamu, sama anak, sama tetanggamu mengalahnya gantian dong. Jangan kamu aja. Jangan egonya kamu aja terus ditonjolkan. Jangan maunya kamu aja terus dipaksakan. Karena gini, ada hal kedua yang saya mau sampaikan. Kalau kamu terus seperti ini, menganggap orang yang selalu sabar sama kamu adalah orang yang akan selalu sabar selamanya, dan bisa kamu injek-injek terus, bisa kamu paksa-paksa terus, bisa kamu desek terus, kamu salah. Video ini tujuannya agar ke depan tidak ada terjadi hal yang tidak enak. Karena saya sudah banyak mendengar orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk, Mas, gue udah gak bisa lagi nih. Mas, gue udah gak bisa sabar lagi nih. Kayaknya ini udah cukup. Aku udah gak bisa lebih sabar lagi sekarang. Aku udah gak bisa sabar lagi. Karena makin aku sabar, makin dia menjadi-jadi. Dan aku juga udah capek. Ini batasku. Aku harus melakukan ini, dan itu. Tujuan dari video ini sebenarnya sederhana. Tolong manusiakan manusia dong.
Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang punya hak, hanya kamu yang punya keinginan, hanya kamu yang paling benar. Orang-orang yang selama ini mengalah, sabar terhadap kamu, jangan-jangan merekalah yang benar. Kamulah yang berada pada posisi yang salah. Ayo manusiakan manusia. Pasanganmu, anakmu, orang tuamu, tetanggamu, kakak adikmu, teman kerjamu, bawahanmu, mereka juga manusia loh. Mereka juga perlu didengar. Mereka juga berhak mendapatkan sabarnya kamu. Sabar harus gantian. Mengalah harus gantian. Rendah hati harus gantian. Jangan semena-mena. Kami juga bisa marah. Kami juga bisa meledak. Dan tentu kamu tahu, marahnya orang sabar itu luar biasa bahaya. Kenapa? Ya iya, dia selama ini mendem. Saya bukannya suujon ya, bukan berarti saya mengatakan orang-orang yang sabar tuh orang yang mendem. Tidak. Tapi kan hak-hak kami berusaha untuk taruh di belakang. Kami nggak perjuangkan hak kami. Hak kami untuk bersuara, hak kami untuk mengatakan aku nggak suka, hak kami untuk mengatakan kok kamu gitu, jangan gitu. Hak kami untuk menolak, hak kami untuk berkata tidak, hak kami untuk mengeluh, hak kami untuk komplain, hak kami untuk menyatakan keinginan kami. Kan semua itu tidak kami lakukan, tidak kami sampaikan, tidak kami salurkan. Dan kami tetap adalah manusia, sampai kapanpun kami adalah manusia. Tolong manusiakan kami juga. Hidup itu indah, hidup itu benar-benar damai kalau semua tuh gantian. Ngalah gantian, mendengarkan gantian, sabarnya gantian. Karena kita semua manusia. Hargailah hak-hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah kemerdekaan. Merdeka untuk menyatakan pendapat, merdeka untuk mengusahakan haknya. Jangan cuma kamu doang yang mengusahakan hak kamu. Malah bukan mengusahakan, malah memaksakan kehendak. Sehingga orang-orang lain terpaksa merugi, terpaksa mendem, terpaksa mengalah terus dan terinjak-injak. Bila suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, bawahanmu, tetanggamu selama ini sudah bersabar sama kamu, tolong kamu hargai. Tolong kamu hargai. Sekali lagi, tolong kamu hargai. Karena dia sudah selama ini sangat-sangat menghargai kamu. Oh, kalau dia nggak menghargai kamu, marah itu mudah. Meledak itu gampang. Gampang banget. Bisa-bisa aja dia begitu, tapi dia menghargai kamu. Tolong hargai balik. Saya mohon maaf kalau suara saya agak tegas. Karena saya mewakili suara-suara yang beragam. Mas, aku udah capek bersabar. Mas, aku kok diinjek-injek terus. Mas, aku kok dikata-katain terus atas apa yang aku nggak lakukan. Mas, kok aku dipojokkan terus. Mas, kok aku yang harus ngalah terus. Dia yang salah, aku yang harus minta maaf. Mas, aku udah nggak kuat lagi. Udah sekian belas tahun. Makin aku sabar, makin aku ngalah, makin dia menjadi-jadi. Suara saya yang tegas kali ini, itu mewakili suara-suara itu. Saya gregetan gitu loh. Saya pikir-pikir iya juga ya. Kasihan mereka yang selama ini hanya mengalah, mundur, diam, terdesak. Kami bukan orang lemah. Kami menghargai perdamaian. Kami menghargai semua harus baik-baik saja. Tapi tolong kamu juga hargai kami. Kami bukan gila penghargaan. Kami hanya ingin beritahu kami juga manusia. Bila engkau peduli pada kemanusiaan, hargai hak-hak bersuara kami, hargai hak-hak kami juga. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari. Ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan,
nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, Kuliah Psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.